Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Ibu Bapak. Hari ini hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Saya Irfan Muharram Firmansyah akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Modern Riyadul Jannah Jalan Cagak, Subang. Dan ini adalah formulir pendaftaran ujian saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini, pada pertemuan ini. Bagaimana kondisi kalian di rumah? Apakah sehat-sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah Bapak juga di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa dulu dipimpin oleh salah seorang dari kalian. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Setelah dimulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Harus masih tetap semangat dan harus semangat ya dalam belajar ya. Meskipun daring ya kalian ya di rumah masing-masing, meskipun kanan kiri sepi tidak ada orang, tapi kalian harus masih tetap semangat. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran hari ini, bagaimana kondisi keadaan di tempat kalian? Sinyalnya bagus? Suara Bapak apakah terdengar dengan jelas atau sedikit terdengarnya? Bagaimana? Jelas, Pak. Terdengar Ya. jelas, Pak. Oh, ya, terdengar jelas. Alhamdulillah ya. Gambar yang kalian lihat terdengar jelas juga? Jelas, Pak. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Baiklah. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bapak sebutkan namanya. Kalian cukup dengan hadir atau ada aja. Ya. Ya. Dipa ada? Ada, Pak. Fitri Septiani. Ada, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ada, Pak. Iya, ya. Masih dalam keadaan daring, kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini ada yang sudah baca-baca materinya? Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang apa? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dan apa? Program Linear. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita intinya ke program linear, tentunya kalian telah belajar tentang bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian ya dari sistem pertidaksamaan linear. Ada beberapa langkah, masih ingat langkah-langkah apa saja dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian? Langkah pertama, mengubah notasi pertidaksamaan menjadi persamaan. Ya. Terus, langkah keduanya? Kedua, menentukan titik potong. Iya, betul. Terus? Yang ketiga, menggambarkan garis ke dalam bidang kartesius. Iya. Potong. Iya. Yang keempat, menentukan akhiran daerah himpunan penyelesaian. Oh iya, betul. Jadi kalau mendengar tadi Rati, berarti ada 4 langkah ya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian ya. Nah, pada kesempatan hari ini untuk program linear sendiri ada beberapa tujuan yang akan kita pelajari. Yang pertama tujuannya peserta didik diharapkan dapat menyusun model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian peserta didik dapat menyelesaikan nilai optimum, baik fungsi objektif. Nilai optimum itu maksimum dan minimum ya dari permasalahan kontekstual ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis permasalahan kontekstual itu, kemudian menentukan nilai optimum, maksimum dan minimum dari fungsi objektif. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Dan indikatornya juga yang pertama menyusun model pembelajaran matematika dari permasalahan kontekstual, kemudian menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan nilai fungsi optimum, dan yang ketiga menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum fungsi objektif. Ya. Nah, sebelumnya kan pada pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, DHP yang disingkat dengan DHP ya. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti yang tadi disampaikan oleh Asti ya. Masih ingat ya, semuanya harus ingat ya. Ya. Karena apabila kalian tidak ingat dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian, nanti untuk menentukan program linear sampai menentukan nilai optimum, maksimum dan minimumnya kalian nanti akan terkendala apabila tidak bisa mempelajari materi sebelumnya. Itu sebagai materi prasyaratnya. Oke. Untuk program linear sendiri,
seperti pembelajaran sebelumnya Bapak katakan, ini untuk penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu masih ingat dalam bidang apa biasanya yang banyak menggunakan program linear itu? Perekonomian, ya dalam bidang Perekonomian. perekonomian, ya bisa misalkan dalam bentuk kalau biasanya kalian itu kalau di sekolah itu bisa dalam ini ya pembelian makanan ya atau jajan ya. Nah itu biasanya kalian kalau jajan tidak hanya satu macam ya, ada beberapa macam. Nah itu kan dalam kalau kita katakan itu dalam permasalahannya kontekstual. Nah nanti kita bisa buat juga ke dalam bentuk model matematikanya seperti apa. Oke, nah berikut ini nanti kalian akan disajikan oleh Bapak ini ada slide PowerPoint. Silakan kalian menyimak dari slide PowerPoint. Ya. Dalam program ini program ini ya matematika kelas 11. Indikatornya sendiri tadi menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Jadi ini indikator yang akan kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum fungsi objektif. Kemudian menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum fungsi objektif. Jadi nilai optimum itu menyangkut maksimum dan minimum. Dan tujuan dari pembelajarannya juga yang pertama peserta didik atau juga bisa disebut siswa dapat menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum fungsi objektif. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum fungsi objektif. Itu tujuan pembelajarannya ya. Kemudian di sini ada peta konsepnya. Yang pertama, sebagai materi prasyarat ini sistem bersamaan, kalian sudah belajar kelas 10, kemudian tidak sama linear juga, ada yang satu variabel, ada yang juga dua variabel. Ini kalian sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian berlanjut ke program linear sampai menentukan DHP fungsi objektifnya, kemudian menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Itu untuk peta konsep dari materi ini. Nah, baiklah. Untuk pada pembelajarannya untuk pertemuan kali ini, Bapak memakai PBL. PBL ini adalah model pembelajaran problem based learning atau kalau dalam bahasa Indonesia itu model pembelajaran berbasis masalah. Jadi di sini Bapak sajikan ada permasalahan utama yang nanti kalian harus pecahkan bagaimana solusinya. Ini juga Bapak tuangkan ke dalam LKPD. Nah, dalam PBL ini ada beberapa tahapan atau fase yang harus kalian ikuti atau laksanakan. Yang pertama mengorientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini masalah utamanya seperti ini ya. Nah, nanti dalam LKPD juga sudah dituangkan. Nah, LKPD-nya sebelumnya kan Bapak sudah sampaikan melalui grup WA kelas kalian, ini LKPD-nya. Dan kalian juga tadi sudah print out untuk LKPD masing-masing ya. Nah, kemudian untuk orientasinya, kemudian setelah itu, nanti fase yang keduanya, Bapak akan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi kalian di sini akan dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok diskusi, di mana di sini ada 3 kelompok diskusi. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kedengaran? Kedengaran, Pak. Ya. Kedengaran, Pak. Ya. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, itu ini masih untuk fase pertama. Untuk fase yang kedua, ya tadi selain kelompok diskusi juga, Bapak kalian peserta didik juga menerima LKPD. Nah, LKPD-nya yang sudah Bapak sampaikan di WA grup kelas kalian, dan juga kalian sudah print out masing-masing di masing-masing ya LKPD-nya seperti ini. Kemudian di fase yang ketiga, kalian akan mengembangkan penyelidikan individu ataupun kelompok. Individu di rumah masing-masing, dan nanti untuk kelompok kalian silakan diskusikan dalam ruang diskusi di Zoom ini. Kalian nanti akan dibagi ke dalam ruang breakout room untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan utama. Kemudian di sana ada aktivitas 1 dan aktivitas 2 ya. Dan dalam menyelesaikan atau melakukan penyelidikan dari permasalahan yang ada di LKPD ini, kalian bisa menggunakan berbagai sumber belajar atau referensi yang diantaranya buku paket atau buku penunjang yang sudah kalian bawa dari sekolah. Kemudian dari internet sendiri, silakan kalian berlayar di dunia maya, silakan tentang materi program linear ini. Kemudian bahan ajar yang Bapak berikan di WA group kelas juga. Kemudian dari video pembelajaran dari YouTube, silakan itu kalian gunakan sebagai sumber belajar kalian ya, dalam menyelesaikan segala aktivitas dalam LKPD itu. Kemudian lanjut. Ya, nanti setelah kalian melakukan aktivitas itu di fase yang keempat, kalian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Maksudnya hasil karya ini hasil karya dari diskusi kelompok kalian. Jadi kalian nanti mempresentasikan hasil dari diskusinya, aktivitas 1 bagaimana penyelesaian permasalahannya, aktivitas 2 dan permasalahan utamanya ya. Nanti ada 3 kelompok, insya Allah semuanya kelompok nanti akan diwakili oleh salah satu orang atau 2 orang nanti untuk menyajikan hasil karya atau penyelesaian dari permasalahan yang terdapat dalam LKPD ya. Ini ada aktivitas 1, nomor 1, karena di aktivitas 1 ini ada 2 nomor ya, nomor 1 dan nomor 2.
Kemudian aktivitas duanya hanya satu soal, kemudian dan permasalahan utamanya seperti itu. Dan ini di fase yang keempat juga, di dalam kalian mengerjakan nanti dari himpunan penyelesaiannya, silakan kalian juga bisa menggunakan, di sini ada salah satu aplikasi untuk menentukan dari himpunan penyelesaiannya, yaitu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra ini bisa kalian download juga softwarenya untuk laptop kalian masing-masing, gunakan silakan. Atau kalian bisa online juga silakan. Nah, ini Bapak contohkan gambarnya untuk aplikasi GeoGebra ini. Nah, di sini ada beberapa warna, di mana ada warna biru dan warna pink ya. Nah, warna biru jadi untuk daerah himpunan penyelesaian yang garis biru, dan warna pink ini untuk daerah himpunan penyelesaian. Nah, bagaimana daerah himpunan penyelesaian? Nah, ini jadi pertemuan dua warna ini. Nah, ini perpaduan daerah himpunan penyelesaian dari dua garis itu. Nah, mungkin kalian juga ada yang sudah pernah atau yang mencoba ya. Ya. Nah, kemudian di fase yang kelima di sini penguatan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini nanti kita bersama-sama akan menganalisis atau penguatan pemecahan masalah dari hasil presentasi teman-teman kalian. Ya, bagaimana? Apakah hasil presentasinya sudah betul atau tidak, silakan. Dan kalian juga apabila satu kelompok presentasi, nanti setelah presentasi, silakan kalian menanggapi apakah dari jawabannya itu ada kesalahan atau mungkin ada kekurangan, silakan kalian bisa menambahkan dari kelompok yang lainnya. Ya. Kemudian di sini ada sebagai bahan evaluasi, ini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Ya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dari model pembelajaran atau pembelajaran berbasis masalah yang akan kita gunakan untuk materi program linear hari ini. Ya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam grup-grup atau ruang breakout room untuk berdiskusi menyelesaikan segala aktivitas yang terdapat dalam LKPD. Ya. Silakan nanti. Baiklah, kegiatan berikutnya saya akan mengecek bagaimana aktivitas diskusi yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik dalam 3 room atau 3 ruangan diskusi ini. Nanti saya akan memasuki satu-satu untuk mengeceknya. Yang di ini teh langsung dieliminasi, Kak. Yang mana? Titik potong B. Yang titik pojok buat cari titik pojok D. Oh iya. Jadi Yang titik hasilnya pojok kan 2,4. no, iya, no, yang B kan? Iya. B 2,4. Yang hasilnya 1.600. 160. 160. Iya, salah. 160.000. Hmm. Terus yang C-nya berapa? 120. Ya kan? Benar. Ya. Dari Sama fit. Jadi Ya, itu kan daya tampungnya 200. Nah, terus yang lahan buat mobil itu, lahan parkirannya 10 meter. Sama bus rata-rata 20 meter. Jadi model matematikanya 10X ditambah 20Y. Apa itu teh? kurang dari sama dengan Kurang dari sama dengan 200. Bisa disederhanain. Ya, bagaimana untuk kelompok 2, room 2 ini udah beres? Iya, udah siap kan yang apa yang mau dipresentasikan nanti? Silakan perwakilan dari kelompok ini bisa Diva atau Nayana, ya. Ya, silakan kalian nanti membacakan hasil diskusinya. Nanti Bapak akan bantu untuk memperlihatkan ke teman-teman yang lainnya hasil dari diskusi kalian. Ya, nanti alhamdulillah kita sudah dipertemukan lagi atau disatukan lagi ke dalam ruangan utama. Setelah tadi kalian berdiskusi antar kelompok ya, ada 3 kelompok. Nah, pada kegiatan selanjutnya, silakan dari perwakilan dari kelompok masing-masing mempresentasikan ya. Dimana dari aktivitas 1 ada nomor 1 dan nomor 2, kemudian aktivitas 2 dan permasalahan utama. Silakan untuk aktivitas 1, nomor 1, nomor 2. Silakan yang lainnya mendengarkan terlebih dahulu, apabila ada kekurangan atau kesalahan nanti bisa menanggapi hasil dari presentasinya. Silakan. Jadi suatu tempat parkir luasnya 200 meter. Untuk memarkir sebuah mobil rata-rata diperlukan lahan seluas 10 meter. Dan untuk bus rata-rata 200 meter. 20 meter. Tempat parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Bagaimana model matematikanya? Nah, penjelasannya kayak mobil tuh X, bus tuh Y. Jadi 10X tambah 20Y itu 200. Terus diperkecil diperkecil, jadi X tambah 2Y
kurang dari sama dengan 20. Seperti ini, Bapak bantu ya, sama? Iya. Iya. Sama. Oke. Iya, bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama? Masih dari presentasi kelompok 3 tadi salah? Sama, Pak. Ya, sama ya? Sama, Iya. Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi bisa disederhanakan. Silakan. Iya. Lanjut ke aktivitas 1 nomor 2, silakan. Nina seorang peternak ikan hias di Desa Karangjambu, Kabupaten Banyumas. Ia memiliki 20 kolam untuk memelihara ikan koki dan koi. Setiap kolam dapat menampung ikan koki saja sebanyak 24 ekor dan ikan koi saja sebanyak 36 ekor. Jumlah ikan yang rencananya akan dipelihara tidak lebih dari 600 ekor. Jika banyak kolam berisi ikan koki sebanyak X dan ikan koi adalah Y, maka bagaimana model matematikanya? Jadi model matematikanya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 20, dan 24X ditambah 36Y kurang dari sama dengan 600, atau 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 50. Ada yang lain? Sama jawabannya? Sama ya? Ya, betul ya. Oke. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau jawaban nomor 2? Semuanya sama? Ya, Pak. ya, kalau sama kita lanjutkan ke aktivitas 2. Silakan. Kelompok mana yang Aktivitas 2, seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat 2 macam kue, yaitu kue dada dan kue apem. Untuk membuat kue dada dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dada dijual dengan harga 300 per buah dan kue apem dijual dengan 500 per buah, tentukanlah pendapat maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Jadi di sini penyelesaiannya saya menggunakan tabel. Maka model matematikanya 20X tambah 50Y kurang dari 8.000. 10X tambah 5Y kurang dari 200. 2X tambah Y kurang dari 800. 2X tambah Y kurang dari 400. Fungsi tujuannya sama dengan 300X tambah 500Y. Titik potong pada sumbu X dan sumbu Y yaitu 2X tambah 5Y kurang dari 800 yaitu 400,0 dan 0,160. Yang kedua, 2X tambah Y kurang dari 400, yaitu 200,0 dan 0,400. Titik pojoknya 0,160, dan yang B 150,100, dan yang C-nya 200,0. Jadi fungsi tujuannya 300X tambah 500Y, yaitu A 0,160, 3.000 tambah 5.160 sama dengan 80.000. Yang B 150,100 sama dengan 150 tambah 500 sama dengan 45.000 tambah 50.000 sama dengan 95.000. Jadi pendapatan maksimum yang diperoleh penjual kue itu adalah 95.000. Iya, maksudnya 95.000 ya. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada yang mau menambahkan? Menanggapi silakan. Apakah sama pendapatan maksimum yang diperoleh pembuat atau penjual kue itu 95.000? Sama? Sama, Pak. Alhamdulillah sama ya. Terima kasih untuk kelompok Dipa dan kawan-kawan Asmajina ya. Terima kasih. Ya betul ya. Nah, dari aktivitas 1 dan aktivitas 2, maka kita akan berlanjut ke permasalahan utamanya. Silakan kelompok yang belum. Rumah makan sederhana menyediakan menu kakao atau paket terjangkau. Paket 1 seharga 30.000 dan paket 2 seharga 25.000. Untuk memenuhi kebutuhan tiap hari, rumah makan tersebut menyediakan daging sapi 8 kg dan daging ayam 6 kg. Kakao 1 membutuhkan 2 kg daging sapi dan 1 kg daging ayam. Kakao 2 membutuhkan 1 kg daging sapi dan 1 kg daging ayam. Tentukan banyaknya kakao 1 dan kakao 2 yang terjual agar mendapat penghasilan maksimal dan berapa penghasilannya. Diketahui kakao 1 itu 30.000, kakao 2 kan 25.000.
Terus persediaannya daging sapi pakau 1 2 kg, pakau 2 1 kg. Terus persediaannya 8 kg. Terus kalau daging ayam yang pakau 1 kg. Kalau yang pakau 2 1 kg juga. Penyediaannya 6 kg. Fatih. Ya, jadi model matematikanya 2x ditambah y kurang dari sama dengan 8, x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Kemudian F tujuannya L sama dengan 30.000 x ditambah 25.000 y. 2x ditambah y kurang dari sama dengan 8, x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Langkah pertama yaitu mengubah notasi pertidaksamaan menjadi persamaan, menjadi 2x ditambah y sama dengan 8 dan x ditambah y sama dengan 6. Kemudian didapatkan titik potongnya 4,0, 0,8, 6,0, dan 0,6. Kemudian digambarkan di dalam diagram Kartesius, didapatkan DHP dengan titik pojok A 0,6, titik pojok B 2,4, titik pojok C 4,0. Cara mengetahui titik pojok B yaitu dengan cara eliminasi dari persamaan pertama, yaitu 2x ditambah y sama dengan 8, x ditambah y sama dengan 6. Jadi ketahui x sama dengan 2. Kemudian mencari y-nya, x ditambah y sama dengan 6, 2 ditambah y sama dengan 6, y mendapatkan hasil sama dengan 4. Kemudian untuk mencari pendapatan maksimum, yaitu pada titik pojok A, titik potongnya 0,6. Maka 30.000 dikali 0 ditambah 25.000 dikali 6. Jadi menghasilkan 0 ditambah 150.000 sama dengan 150.000. Dari titik pojok B 2,4. Menjadi 30.000 dikali 2 ditambah 25.000 dikali 4. Sama dengan 60.000 ditambah 100.000 menjadi 160.000. Kemudian pada titik pojok C 4,0. Menjadi 30.000 dikali 4 ditambah 25.000 dikali 0. Menghasilkan 120.000 ditambah 0 menjadi 120.000. Jadi pendapatan maksimal apabila jadi pakau 1 terjual sebanyak 2 buah dan pakau 2 sebanyak 4 buah dengan pendapatan maksimumnya sebesar 160.000. Ya, terima kasih ya buat Rati dan kawan-kawan dari kelompok 1 ya. Bagaimana? Betul. Kelompok yang lain apakah sama jawabannya? Sama ya. Sama, Pak. Ya, oke. Dari keempat soal ini, ya tadi ada aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas atau permasalahan utama. Di mana untuk aktivitas 1, di sini kalian di sini hanya menentukan bagaimana menentukan model matematikanya saja ya. Iya. Di sini Bapak bantu. Di sini kalian bisa menggunakan cara tabel seperti ini, silakan. Di sini yang pertama ini ada mobil Bapak misalkan S plus Y. Nah, di sini daya tampung, maksudnya daya tampung jadi luasnya berapa gitu. Ya. Dan dalam model matematika seperti jadi apabila model matematika memuat bilang-bilang yang sangat besar, silakan kalian bisa menyederhanakannya. Sama harus di antara dua ketidaksamaan ini harus sama menyederhanakan enggak. Jadi silakan satu persamaan sehingga menjadi yang lebih sederhana supaya nanti bisa dipakai untuk menentukan seperti dari penyelesaiannya, titik pojok dan lain-lainnya. Silakan. Itu pula nomor 2 tadi betul ya hasilnya. Dan 2x sama 3y kurang dari sama dengan 50 ya. Jadi kalian membacanya itu kurang dari sama dengan 50. Harus diingatkan ya, jangan sampai lupa ya. Dan juga sudah betul ya. Ini juga disederhanakan yang tadinya 24x ditambah 36y kurang dari sama dengan 600. Jadi semuanya dibagi dengan 12. Dengan 24 bagi 12 hasilnya 2, 36 bagi 12 3 dan 600 dibagi 12 hasilnya 50. Ya. Untuk S sama Y ini nggak usah disederhanakan karena S-nya 1 dan Y-nya 1 nggak usah. Itu udah paling sederhana. Ya. Kenapa Pak harus disederhanakan? Nah, apabila pertanyaan seperti itu, ya nantinya apabila kalian menemukan dalam pilihan ganda, ternyata jawabannya itu tidak ada, berarti biasanya dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian aktivitas 2, dan di sini menentukan bagaimana pendapatan maksimum. Nah, di sini juga sebelum pendapatan maksimum kalian diharuskan dari soal permasalahan kontekstual ini membuat model matematikanya dulu. Jangan lupa apabila ini fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya itu termasuk ke dalam F tujuan itu fungsi tujuannya ke dalam model matematikanya. Ya. Apabila kalian menggunakan tabel di sini F tujuannya juga harus dituliskan. Ya, jangan lupa. Ya. Ini kan
satu tahapan-tahapan ya. Nanti apabila ada soal esai, ini atau uraian satu tahapan itu ini akan masuk ke dalam proses penilaian dari misal sampai menentukan nilai optimum atau maksimumnya. Jadi sudah betul. Ini dua-duanya dari kerjasama ini disederhanakan ya, sehingga mendapatkan angka-angka yang lebih kecil. Oh, bagaimana kalau tidak disederhanakan? Silakan sama saja. Gitu. Menentukan titik potong, Bapak yakin kalian sudah bisa ya. Titik potongnya langsung saja. Bagaimana di pertemuan selanjutnya, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana menentukan titik potong sampai menentukan daerah himpunan penjelasan. Ya silakan dalam menggambarnya itu kalian tidak harus menggunakan tinta hitam saja, silakan warna-warni. Nih kayak ini bagus ya warna-warni, silakan biar nanti kelihatan daerah himpunan penyelesaian yang dibentuk oleh dua ketidaksamaan ini ya. Dan ini titik A, B, dan C ini titik pojok di mana A sudah ada dan C sudah ada. Nah, untuk menentukan nilai B ini mengeliminasi dan substitusi. Ini juga kalian sudah belajar waktu kelas 10 di mana dalam sistem ketidaksamaan linear dua variabel ini. Cara eliminasi dan substitusi ini metodenya metode gabungan ya, masih ingat ya? Ya. Kemudian ini untuk nah, untuk permasalahan utamanya di sini ini tentang memakan sederhana. Tadi betul jawabannya. Dimisalkan juga boleh seperti ini silakan atau mau langsung juga silakan. Nah ini mulai matematikanya betul tadi. Jadi di sini daging sapi semua antara pakai 1, pakai 2 dan persediaan. Ya. Nah tadi di aktivitas 2 apabila di sana yang lainnya gram dan kilogram kalian bisa menyamakannya dulu. Jadi dari kilogram ke gram itu dikali berapa? 1000 ya, jangan lupa ya. Iya, 1000 ya. Nah, itu kalian udah belajar waktu SD ya. Ya, kurang berat ya. Ini juga sama, menentukan titik potong, kemudian menggambar dari himpunan penyelesaiannya, hingga menentukan titik pojok, dan terakhir dimasukkan sila titik pojoknya ke dalam fungsi tujuannya dan menjawab apa yang ditanyakan, mendapatkan maksimumnya. Iya, betul. Ya, terima kasih untuk semua kelompok sudah mempresentasikan apa yang harus dikerjakan dalam LKPD. Ya. Dan jangan lupa di sana di LKPD juga ada evaluasi sebagai bahan untuk kemampuan kalian ya. Kemampuan kalian juga dapat bersama, silakan nanti diselesaikan, nanti hasilnya dikumpulkan. Apabila sudah selesai nanti setelah pembelajaran ini kurang lebih ada Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Habis itu kalian silakan kumpulkan baik melalui bisa WA group kelas silakan atau mau melalui Google Classroom silakan. Ya. Oke. Nah, setelah kalian mempelajari aktivitas program linear ini, apakah kalian bisa menentukan apakah program linear itu? Suatu metode. Ya. Terus? Masalah menjadi optimal ataupun yang pada dapat diubah atau diterjemahkan ke dalam bentuk ketidaksamaan linear. Berarti suatu metode atau suatu cara ya? Iya. Yang tadinya untuk menentukan fungsi objektif bisa digunakan atau diubah dalam batasan sistem ketidaksamaan linear ya. Ya. Kemudian diingatkan juga pada matematikanya kalian itu apabila ada masalah kontekstual itu kalau kalian tidak bisa menggunakan atau menyelesaikan model matematikanya ini sangat sulit sekali untuk menentukan dari himpunan penyelesaian di pojok sampai nilai optimumnya. Bagaimana untuk materi program linear pada pertemuan kali ini? Apakah semuanya sudah mengerti? Mengerti, Pak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Dan jangan lupa nanti Bapak juga memberikan kalian, silakan buka halaman 65 di buku paketnya. Ada pekerjaan rumah, karena kalian di rumah sekarang silakan ada pekerjaan rumahnya, silakan kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 nanti dikumpulkan ya pada pertemuan minggu depan atau selanjutnya ya seperti itu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi program linear ini? Silakan. Apakah sudah mengerti semuanya? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak pada kalian yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam penayangan, gambar maupun suara. Bapak mohon maaf. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang membahas materi tentang matriks. Ya, jadi silakan kalian di buku paket baca-baca dulu untuk materi pertemuan selanjutnya. Ya. Silakan setelah ini kalian boleh lihat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.